Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Perumpamaan Tuhan Yesus atau terjemahan barunya Membina Kehidupan Abadi. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita mempunyai hubungan yang lebih lagi untuk datang kepada Yesus, untuk menyerahkan setiap beban kehidupan kita, untuk terus belajar daripadanya, karena Yesus sudah mati untuk kita masing-masing. Oleh sebab itu, kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan kepada kita saat ini, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu dapat kita hidupkan, dapat kita bagikan kepada setiap orang yang ingin mendengarkan. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang keempat, judulnya Lalang. Kristus menuturkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir. Nampak jugalah lalang itu. Ladang itu, kata Kristus, adalah dunia ini. Tetapi kita harus memahami bahwa ini menunjukkan jemaat Tuhan di dunia. Perumpamaan ini adalah sebuah keterangan yang berkenaan dengan kerajaan Tuhan. Pekerjaannya bagi keselamatan manusia, dan pekerjaan ini dilaksanakan melalui jemaat. Benar, Roh Kudus telah datang ke seluruh dunia. Di mana-mana Ia bergerak dalam hati manusia. Tetapi di dalam jemaatlah kita bertumbuh dan menjadi matang untuk lubung Tuhan. Ia yang menabur benih yang baik adalah Kristus. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Benih yang baik menggambarkan orang yang lahir dari firman Tuhan, yakni kebenaran. Lalang itu menggambarkan satu kelas yang menjadi buah atau penjelmaan dari kekeliruan atau asas-asas yang palsu. Musuh yang menaburnya adalah iblis. Baik Tuhan maupun malaikat-malaikatnya tidak pernah menabur satu benih yang akan mengeluarkan lalang. Lalang-lalang itu selalu ditaburkan oleh setan, musuh Tuhan dan manusia. Di dunia timur, kadang-kadang orang membalas dendam kepada seorang musuh dengan menaburkan rumput apabila tumbuh hampir menyerupai gandum. Bila tumbuh bersama gandum, ia merusakkan hasil tanah itu dan membawa kesulitan dan kerugian kepada pemilik ladang. Ya, begitulah permusuhan dengan Kristus, sehingga setan menyebarkan benih-benih jahatnya di tengah-tengah gandum yang baik dari kerajaan itu. Hasil dari penaburannya itu ditunjukkannya sebagai berasal dari Tuhan, oleh membawa ke dalam jemaat orang yang membawa nama Kristus, padahal mereka menyangkal tabiatnya. Orang-orang yang jahat itu menyebabkan Tuhan tidak dihormati. Pekerjaan keselamatan disalah gambarkan dan jiwa-jiwa dibahayakan. Ya, jadi dunia tidak mempunyai hak untuk meragukan kebenaran Tuhan, sebab banyak orang yang tidak layak di dalam umat Tuhan ini. Umat Tuhan pun tidak perlu kecewa karena adanya saudara-saudara yang palsu ini. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan merasa pedih apabila mereka melihat umat percaya yang benar dan palsu bercampur aduk di dalam jemaat. Ya, mereka ingin berbuat sesuatu untuk membersihkan sidang. Sama seperti hamba-hamba Tuhan itu merasa sudah siap untuk mencabut lalang-lalang itu. Tetapi Kristus berkata kepada mereka, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Tuhan telah mengajarkan dengan jelas bahwa orang yang terus-menerus melakukan dosa terang-terangan harus disingkirkan dari jemaat. Tetapi Ia tidak menyerahkan kepada kita pekerjaan menghakimi tabiat serta motif. Ia tahu betul sifat kita untuk mempercayakan pekerjaan ini kepada kita. Kalau kita mencoba hendak mencabut dari jemaat, orang yang kita anggap sebagai orang yang murtad, kita akan keliru. Seringkali
Orang yang kita anggap sebagai orang yang tiada harapan justru adalah orang-orang yang ditarik Kristus kepadanya. Jika kita memperlakukan jiwa-jiwa ini menurut penilaian kita yang tidak sempurna, hal itu barangkali dapat memadamkan harapannya yang terakhir. Banyak orang yang mengira dirinya umat Tuhan pada akhirnya ternyata tidak sepadan dengan pengakuannya. Banyak orang akan berada di surga yang dianggap tetangganya tidak akan pernah masuk ke sana. Orang yang menghakimkan dari luar tetapi Tuhan menghakimkan hati. Lalang dan gandum biarlah bertumbuh bersama-sama sampai kepada masa penuaian. Dan penuaian itu adalah akhir dari masa percobaan. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita, jangan sampai kita mempunyai suatu pikiran-pikiran negatif kepada orang lain, menumbuhkan akan lalang-lalang itu di dalam hati kita, sehingga kita tidak bertumbuh, sehingga kita hanya stuck di tempat. Tetapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, supaya hari demi hari kita boleh bertumbuh, supaya hari demi hari kita boleh mempraktekkan akan karakter Kristus itu. Dalam pekerjaan juru selamat ada pelajaran yang lain, satu pelajaran mengenai kesabaran yang ajaib dan kasih yang lemah lembut. Manakala akar lalang-lalang itu saling berjalin erat dengan akar gandum yang baik, begitulah saudara-saudara yang palsu di antara umat Tuhan akan berhubungan erat dengan murid-murid yang benar. Tabiat yang sesungguhnya dari umat percaya yang pura-pura ini tidak sepenuhnya dinyatakan. Kalau mereka disingkirkan dari umat Tuhan, orang lain akan tersandung yang seharusnya tetap tinggal teguh. Pengajaran dari perumpamaan ini dilukiskan dalam perlakuan Tuhan sendiri terhadap manusia dan malaikat-malaikat. Setan adalah penipu. Ketika ia berdosa dalam surga, bahkan malaikat-malaikat yang setia tidak melihat jelas tabiatnya. Itulah sebabnya Tuhan tidak segera membinasakan setan. Kalau itu dilakukannya, malaikat-malaikat suci tidak akan dapat memahami keadilan dan kasih Tuhan. Suatu kebimbangan terhadap kebaikan Tuhan akan menjadi seperti sebuah benih yang jahat, yang akan menghasilkan buah pahit dari dosa dan malapetaka. Oleh sebab itu, pelaku utama kejahatan dibiarkan untuk menyatakan tabiatnya yang sesungguhnya. Sepanjang berabad-abad lamanya, Tuhan memikul sengsara, memandang pekerjaan kejahatan. Ia telah memberikan anugerah yang baka dari Golgota. Gantinya meninggalkan seorang saja untuk ditipu oleh penyalatafsiran terhadap orang jahat. Karena lalang itu tidak dapat dicabut tanpa bahaya ikut tercabutnya gandum yang berharga itu. Dan apakah kita tidak akan sama sabarnya terhadap sesama manusia seperti tugas atas langit dan bumi menunjukkan kesabarannya terhadap setan. Ya, jadi biarlah lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Ya, kalau kita cabut lalang itu, maka gandum itu pun akan ikut tercabut. Tapi pada saat mereka bertumbuh bersama-sama pada penuaian itu, kita akan bisa membedakan mana itu lalang, mana itu gandum. Dunia tidak mempunyai hak untuk meragukan kebenaran Tuhan, sebab banyak orang yang tidak layak di dalam umat Tuhan. Umat Tuhan pun tidak perlu kecewa karena adanya saudara-saudara yang palsu ini. Bagaimanakah dengan umat Tuhan yang mula-mula? Ananias dan Safira menggabungkan dirinya dengan murid-murid. Simon Magus dibaptiskan. Demas yang meninggalkan Paulus telah dianggap sebagai orang percaya. Yudas Iskariot terhitung sebagai murid. Juru selamat tidak mau kehilangan satu jiwa. Pengalamannya dengan Yudas tercatat untuk menunjukkan panjang sabarnya dengan sifat manusia yang salah. Dan ia memohon kita memikulnya sebagaimana telah dipikulnya. Ia mengatakan bahwa saudara-saudara yang palsu itu akan terdapat dalam jemaat sampai akhir zaman. Meski ada amaran dari Kristus, manusia telah berusaha untuk mencabut lalang-lalang itu, untuk menghukum orang yang dianggap berbuat kejahatan. Umat Tuhan telah menggunakan kekuasaan pemerintah. Orang yang berbeda pendirian dari doktrin-doktrin yang telah ditetapkan telah dipenjarakan, disiksa sampai mati oleh hasutan manusia yang mengaku bertindak di bawah izin Kristus. Tetapi itu adalah roh iblis, bukan roh Kristus, yang mengilhami perbuatan-perbuatan yang demikian. Ini adalah
cara setan sendiri untuk menaklukkan dunia ini di bawah pemerintahannya. Tuhan telah disalahgambarkan oleh umat Tuhan cara memperlakukan orang yang dianggap telah murtad. Pengajaran dari perumpamaan Kristus bukanlah mengenai penghukuman atau tuduhan terhadap orang lain, melainkan kerendahan hati dan jangan percaya kepada diri sendiri. Ya, tidak semua benih yang ditaburkan di ladang merupakan biji yang baik. Kenyataan bahwa manusia berada di dalam jemaat tidak membuktikan mereka sebagai umat Tuhan. Jadi ini amaran bagi kita. Jalan mana yang kita mau pilih? Apakah kita mengikuti jalan-jalan si jahat atau kita mengikuti jalan-jalan Tuhan itu? Ya, karena dikatakan banyak ya lalang-lalang di dalam jemaat itu. Di luarnya mereka kelihatannya baik, tetapi kita tidak tahu dari dalam diri mereka. Hanya Tuhanlah yang tahu. Pada saat amaran itu datang kepada kita, biarlah kita boleh sadar. Kita boleh datang kepada Tuhan meminta, Tuhan, selidikilah hati saya. Apakah saya benar-benar tulus mengasihi Engkau? Bantu saya Tuhan, supaya saya tidak dibutakan oleh berbagai tipu daya daripada si jahat ini. Lalang-lalang diizinkan bertumbuh di tengah gandum, mendapat segala keuntungan dari matahari dan hujan. Tetapi pada musim menuai engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kristus sendiri akan menentukan siapa yang akan layak tinggal bersama keluarga surga. Ia akan menghukumkan setiap orang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Pengakuan tidak berarti apa-apa pada saat itu. Tabiatlah yang menentukan nasib. Juru selamat tidak menunjukkan ke suatu masa bila mana semua lalang-lalang itu menjadi gandum. Gandum serta lalang itu tumbuh bersama-sama sampai kepada masa penuaian akhir dunia ini. Kemudian lalang itu diikat berberkas-berkas untuk dibakar dan gandum itu dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Kemudian anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ya, jadi sungguh indah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita dapat membina akan kehidupan kita, supaya kita boleh hidup kekal di akhir nanti. Ya, pelajaran mengenai lalang ini kembali mengingatkan kita. Jangan sampai kita itulah menjadi lalang. Atau saya secara pribadi menjadi lalang itu. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya, karena lalang itu diberikan kesempatan untuk bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Ya, begitulah Tuhan kita. Masih memberikan kita kesempatan kepada setiap orang-orang yang mengeraskan hatinya saat ini untuk datang menyerahkan kehidupannya kepada Kristus, sehingga kita dapat menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kembali lagi, ya tadi sudah dikatakan, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap rasul-rasulnya pada zaman dahulu. Di sini dikatakan ada Ananias dan Safira. Mereka juga menggabungkan diri mereka dengan murid-murid pada saat itu. Tapi oleh karena kesalahan yang mereka perbuat, oleh karena pilihan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan Simon Magus, bagaimana dia dibaptiskan. Begitu pula dengan Demas yang meninggalkan Paulus setelah dianggap sebagai seorang percaya. Dan juga Yudas Iskariot terhitung sebagai murid Yesus. Ya, kesempatan itu diberikan kepada mereka masing-masing. Tetapi mereka tidak mau mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka mengikuti pilihan mereka sehingga mereka mendapatkan kebinasaan di dalam kehidupan mereka. Biarlah contoh-contoh yang sudah diberikan bagi kita saat ini jangan kita ulangi lagi. Biarlah kita dapat mengoreksi akan diri kita masing-masing. Apakah saya sudah benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya? Jangan kita sibuk mengoreksi akan orang lain. Diri kita tidak.
tidak perhatikan. Ini adalah hal yang salah juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau terus belajar dari sang guru kita, yaitu Yesus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita masing-masing. Biarlah nasihat firman Tuhan saat ini boleh kembali mengingatkan kita, menguatkan kita. Kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, waktunya sudah sangat dekat. Biarlah kita mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus belajar, untuk datang di bawah kaki salibnya, menyerahkan setiap kehidupan kita, sehingga dialah yang menjadi bagian kita, sehingga kehendaknya itu dapat kita jalani di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.